persen, desimal, dan skala. Untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah pecahan. Ada pengertian pecahan, jenis-jenis pecahan, ada pecahan murni, pecahan tidak murni, dan pecahan campuran. Yang selanjutnya ada operasi hitung pada pecahan. Ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang selanjutnya ada menyelesaikan masalah bentuk pecahan dalam pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Bisa kita lihat di sini pada gambar ada sebuah lingkaran yang dibagi 4. Nah, yang diarsir abu-abu itu disebutnya adalah pembilang, dan yang diarsir putih itu disebutnya adalah penyebut. Jadi ini berbentuknya 1/4. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan murni. Pecahan murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebutnya, di mana pecahan murni ini masuk ke dalam salah satu jenis pecahan biasa. Adapun contoh dari pecahan murni ini seperti 2/3, 4/7, dan 1/5. Nah, jadi pecahan murni ini adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Yang selanjutnya adalah pecahan tak murni. Pecahan tak murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya di sini ada 5/3, 4/3, dan 11/7. Jadi pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang terakhir ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bilangan pecahan murni. Adapun contohnya 1, 1/2, 2, 2/3, dan 4, 3/5, dan lain sebagainya. Jadi sesuai namanya yaitu pecahan campuran, gabungan antara bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Selanjutnya ada penjumlahan pecahan. Operasi penjumlahan pecahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Yang pertama ada penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama supaya dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, ini ada contoh soalnya 1/4 ditambah 2/4. Karena ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 2/4 jadinya sama dengan 3/4. Yang kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda supaya dapat memperoleh hasilnya, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mencari pecahan senilai atau mencari KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari kelipatan kedua tersebut. Yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan mencari pecahan senilai. Nah, ada contohnya. 1/3 ditambah 1/4. Bentuk pecahan yang senilainya adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Bentuk pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 2/8 dan 3/12. Pecahan senilai dari 1/3 dan 1/4 yang penyebutnya sama adalah 12 dan adalah 4/12 dan 3/12. Jadi 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 4/12 ditambah 3/12. Hasil akhirnya jadi 7/12. Jadi kalau misalkan penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari dulu KPK-nya. Di sini KPK 3 dan 4 yaitu adalah 12. Yang selanjutnya, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan mencari KPK. Contohnya, sama yang di atas, 1/3 ditambah 1/4. Nah, kita di sini harus mencari dulu, karena penyebutnya berbeda, harus mencari dulu KPK 3 dan 4. KPK 3 dan 4 adalah 12. Jadi 1/3 ditambah 1/4 hasilnya adalah, ingat bahwa KPK-nya adalah 12. 4 dari sama dengan yang selanjutnya, yaitu dari 12 dibagi 3 dikali 1 hasilnya jadi 4. Yang selanjutnya, kenapa menjadi 3? 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikalikan dengan 1 hasilnya 3, jadi 3/12. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan 4 dan 3 sama dengan 7. Jadi hasil akhirnya adalah 7/12. Yang selanjutnya ada pengurangan pada pecahan. Pada dasarnya, pengurangan pada pecahan sama saja dengan konsep penjumlahan. Akan tetapi, pengurangan bisa dilakukan langsung apabila penyebutnya sama, dan apabila penyebut dari kedua pecahan yang dikurangkan adalah tidak sama atau berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Ini ada contoh soalnya untuk penyebut yang sama. 3/4 dikurangi 2/3. Nah, ini karena sudah sama penyebutnya, jadi tinggal mengurangi 4 dan 2. Itu hasilnya adalah 2/3. Yang contoh yang kedua, 5/2 dikurangi 3/2. Nah, ini sudah sama penyebutnya, jadi tinggal mengurangi 5 dan 3. Hasilnya adalah 2/2 atau 1. 2 dibagi 2 adalah hasilnya 1. Yang selanjutnya untuk penyebut berbeda, 5/3 dikurangi 3/4. Nah, syarat yang pertama yaitu mencari KPK. Supaya apa? Supaya penyebutnya sama. KPK dari 3 dan 4 adalah 12, sama seperti yang tadi. Nah, di situ sama dengan yang pertama, 20/12. Angka 20 didapat dari 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4, dan 4 dikalikan dengan pembilang 5, jadi hasilnya adalah 20. Lalu dikurangi dengan 9. 9 ini dari mana? Dari KPK tadi 12, dibagi dengan 4, hasilnya 3. Lalu dikalikan dengan 3, dan hasilnya 9. Nah, ini sudah sama, tinggal dikurangi 20 dan 9, yaitu hasilnya jadi 11/12. Contoh yang kedua, 4/3 dikurangi 5/6. Nah, berarti kita awalnya mencari dulu KPK
dari 3/3 sama 6. KPK 3 dan 6 itu adalah 6. Nah, jadi di sini sama dengan pertama itu ada 8/6. 8 itu dari mana? 8 dari 6 KPK tadi dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2. Sedangkan 2 yang itu dikalikan dengan pembilang 4 hasilnya jadi 8. Nah, untuk yang 5/6 ini tetap ya, kalau misalkan mau diuraikan boleh, berarti 6 dibagi 6 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan 5 hasilnya tetap 5, jadi 5/6. Nah, karena KPK nya sudah sama, berarti tinggal dikurangi 8 dan 5, yaitu hasilnya 3/6. Untuk yang selanjutnya, perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Rumus perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk perkalian, jika A per B dikali C per D, maka kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, berbeda dengan pembagian, A per B dibagi C per D. Ini kita bisa rubah ke dalam bentuk perkalian, asalkan dengan syarat pecahan yang kedua itu tukar posisi. Yang tadinya pembilang jadi penyebut dan yang penyebut jadi pembilang. Jadi bentuk akhirnya adalah A per B dikali D per C. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini sama kayak yang di atas, tinggal mengalihkan A dan D dan B dengan C. Selanjutnya ada perkalian sesama bilangan pecahan biasa. Untuk mengalihkan suatu bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan biasa lainnya, caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, ini contoh soalnya, 2 dikali 5, 2/7 dikali 5/3. Nah, berbeda dengan penjumlahan, kalau misalkan penyebutnya beda, berarti kita harus mencari dulu KPK-nya. Nah, untuk perkalian ini tidak usah dicari KPK-nya, tetapi tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi kita tinggal mengalihkan 2 dikali 5 dan 7 dikali 3, hasilnya adalah 10/21. Contoh soal yang kedua, 12/5 dikali 10/4, hasilnya adalah 120/20. Masih bisa dibagi, yaitu hasilnya 6. Selanjutnya ada perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, untuk mengkalikan pecahan biasa dengan bilangan bulat, kalian cukup mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat tersebut, kemudian dibagi dengan penyebut. Ini ada contoh soalnya, 9/4 dikali 3 sama dengan, tinggal mengalihkan 9 dikali dengan 3 lalu dibagi dengan penyebutnya yaitu 4. Hasilnya adalah 27/4. Contoh yang kedua ada 12/8 dikali 5. Nah, ini berarti tinggal mengalihkan 12 dikali 5 lalu dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 60/18. Contoh yang selanjutnya adalah pembagian bilangan pecahan biasa. Untuk pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan biasa, caranya cukup sederhana, yaitu dengan membalik pembilang dan penyebut dari salah satu bilangan pecahan yang ada. Kemudian kalikan kedua bilangan pecahan tersebut. Untuk mudahnya, simak contoh di bawah ini. Nah, ini ada 4/3 dibagi 6/8. Nah, untuk mempermudah mengerjakannya, kita tukar posisi pecahan yang kedua, yaitu 6/8. Kita ubah posisinya, yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Jadi bentuknya bisa diubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi 4/3 dikali 8/6. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini berarti tinggal mengalihkan 8 dan 4 hasilnya 32 dan 3 dan 6 hasilnya 18. Jadi hasilnya 32/18. Adapun contoh yang kedua, 7/9 dibagi 3/4 sama dengan 7/9. Nah, 3/4 ini kita balik, yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Jadi 7 dikali 4 hasilnya 28 dan 9 dikali 3 hasilnya 27. Jadi hasil akhirnya adalah 28/27. Nah, ini ada soal cerita. Kita bacakan soalnya. Ahmad, Beno, dan Cepot harus menyelesaikan suatu proyek dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pekerjaan tersebut akan dibagi menurut kemampuan masing-masing. Ahmad menyelesaikan 3/8 bagian, Beno menyelesaikan 1/4 bagian, dan Cepot menyelesaikan 15/40 bagian. Tentukan jumlah bagian yang dikerjakan oleh, yang pertama oleh Ahmad dan Beno, yang kedua oleh Ahmad dan Cepot, yang ketiga oleh Beno dan Cepot. Nah, jadi bentuk soal cerita ini adalah tentang penjumlahan pecahan biasa yang berbeda penyebutnya. Oke, untuk pembahasannya, kita di sini misal bagian Ahmad adalah A. Bagian Ahmad yaitu 3/8. Yang bagian Beno disimbolkan dengan B yaitu 1/4 dan Cepot disimbolkan dengan C 15/40. Nah, untuk jawaban yang pertama yaitu jumlah bagian Ahmad dan Beno. Berarti kita tinggal menjumlahkan 3/8 dan 1/4. 3/8 dan 1/4 jika dijumlahkan adalah 3 ditambah 2/8 sama dengan 5/8. Jadi jumlah bagian yang dikerjakan oleh Ahmad dan Beno adalah 5/8 bagian. Yang kedua, untuk jumlah bagian Ahmad dan Cepot, berarti kita tinggal menambahkan 3/8 dan 15/40. Berarti tinggal ditambahkan 15 tambah 15/40. Jadi hasilnya adalah 30/40 atau disederhanakan menjadi 3/4. Jadi jumlah yang dikerjakan oleh Ahmad dan Cepot adalah 3/4 bagian. Yang terakhir untuk bagian Beno dan Cepot. Beno dan Cepot masing-masing mempunyai 1/4 bagian dan 15/40, maka tinggal menjumlahkannya menjadi 10 ditambah 15 sama dengan 25, jadi 25/40. Kita sederhanakan jadi akhirnya 5/8. Jadi jumlah bagian yang dikerjakan Beno dan Cepot adalah 5/8 bagian. Selanjutnya adalah perbandingan. Nah, untuk perbandingan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengertian perbandingan, yang kedua sifat-sifat perbandingan, yang ketiga rumus perbandingan senilai, selanjutnya perbandingan berbalik nilai, dan yang lain adalah contoh soal perbandingan.
Pertama, kita ke pengertian perbandingan terlebih dahulu. Adapun pengertian perbandingan, perbandingan adalah sebuah cara yang berguna untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari sebuah besaran yang sejenis dan akan dinyatakan dengan cara yang cukup sederhana. Dengan cara matematis, perbandingan bisa ditulis A banding B. Jadi itu dibacanya bukan A bagi B ya, tapi A banding B. Dan juga bisa untuk menyatakan dalam beberapa pecahan seperti A per B dengan mempunyai keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Selanjutnya adalah sifat-sifat perbandingan. Nah, untuk dua perbandingan senilai A banding B itu sama dengan C banding B akan berlaku A per B sama dengan C per D kurang dari sama dengan A per D sama dengan B, C. Nah, yang selanjutnya adalah rumus perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah sebuah usaha yang bermanfaat untuk membandingkan dua objek atau lebih. Yang besar jika salah satu nilai dari variabel yang bertambah, maka akan membuat variabel lain pun ikut bertambah juga. Oleh karena itu, dalam perbandingan yang senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Contoh pada barang yang dibeli, maka takkan ada jumlah harga barang. Oleh karena itu, pada nilai dari tabungan dengan waktu untuk menyimpan, jumlah dari pekerja dengan jumlah gaji yang diterima pekerja, dan lain sebagainya. Nah, di sini rumus perbandingan senilai yaitu A per B sama dengan A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Jadi itu rumus untuk perbandingan senilai. Yang selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah upaya untuk membandingkan dua objek atau lebih dari besaran nilai salah satu dari variabel yang akan bertambah, maka untuk membuat variabel lain yang menjadi kurangnya nilai. Misalkan jumlah dari hewan dengan waktu makanan yang habis, jumlah para pekerja dengan waktu mereka menyelesaikan pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Nah, berikut ini ada contoh rumus perbandingan nilai atau rumus perbandingan nilai. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini rumusnya adalah A1 per B2 sama dengan A2 per 1. Nah, ini kita masuk A. Perbandingan umur Budi dan Alif. Nah, di sini perbandingannya adalah 9 dan 8. Jadi 9 banding 8. Jika selisih dari umur Budi dan Alif 5 tahun, umur dari Budi dan Alif sekarang adalah angka perbandingan umur Budi yaitu 9 dan angka perbandingan umur Alif yaitu 8. Selisih keduanya adalah 5 tahun. Angka yang nyata sebagai pengali supaya bisa ditemukan selisih perbandingan kepada para mereka yaitu 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Angka 1 berperan sebagai penyebut. Umur Budi yaitu 9 banding 9 per 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Dan umur Alif 8, berarti tinggal dikalikan dengan 5, berarti 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang persen. Persen ini sebenarnya adalah pecahan yang berpenyebut 100 ya. Bisa juga disebut pecahan yang berpenyebut 100. Nah, untuk mengubah pecahan ke bentuk persen, nah sebelumnya pengertian persen. Persen digunakan untuk menyatakan bagian dari kuantitas atau banyak suatu benda. Pecahan bisa diubah menjadi persen dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Lambang persen bisa dilihat di gambar. Kita sering mendengarnya di pusat perbelanjaan, misalnya diskon 25%. Nah, yang pertama 12% sama artinya dengan 12 per 100. 80% sama artinya dengan 80 per 100. Misal ada beberapa bola dalam keranjang. Jumlah bola adalah 20. Ada berapa warna bola? Ada hitam, merah, biru, dan kuning. Bola merah berjumlah 5 dan bola kuning adalah 10. Pertanyaannya yang pertama, berapa persenkah bola merah dari total bola yang ada? Oke, kita jawab. Tadi jumlah bola merahnya yaitu 5. Maka total bolanya yang tadi adalah 20. Jika ditanya berapa persenkah bola merah dari total semua bola, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Berarti 5 per 20 sama dengan 5 per 20 dikali 5 per 5. Maka hasilnya adalah 25 per 100, hasilnya adalah 25%. Jadi persentase bola merah dari total semua bola adalah 5 per 100, 5 per 20 dikali 100 hasilnya adalah 25%. Yang kedua, jika ditanya berapa persen bola kuning dari total semua bola, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Bola kuning tadi jumlahnya adalah 10, sedangkan total bolanya adalah 20. Maka di sini kita harus mengubah penyebut menjadi bernilai 100%. Nah, dengan cara mengalikannya dengan bilangan yang sama. Nah, nanti bilangnya juga harus dikalikan dengan bilangan tersebut. Nah, di sini untuk penyebut 20, jika ingin menghasilkan 100 maka dikalikan dengan 5. Makanya 10 juga dikalikan dengan 5 yaitu 50. 20 dikalikan dengan 5 yaitu 100. Jadi persentase bola kuning dari semua bola tersebut adalah 5 per 100 atau 50%. Nah,
Pembahasan yang selanjutnya, bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10, kemudian ditulis dengan menggunakan koma, serta sebagai pemisah antara bilangan bulat serta bilangan pecahannya. Adapun cara mengubah pecahan ke bentuk desimal dapat dilakukan dengan mengalihkan penyebut ke sebuah bilangan hingga menghasilkan bilangan 10, 100, dan seterusnya. Kemudian mengalihkan pula bilangan pecahan dengan angka yang sama. Nah, untuk pecahan desimal, di sini ada pengertian pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian per 10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke, yang pertama, cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, di sini ada 1/4. 1/4 adalah bentuk pecahan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal? Maka caranya adalah 1/4. Nah, kita di sini berfokus pada penyebutnya. Kita fokuskan penyebut dikalikan dengan bilangan yang hasilnya adalah 100. Maka di sini adalah 4 dikalikan dengan 25, hasilnya adalah 100. Juga untuk pembilangnya juga dikalikan dengan 25. Jadi 1 dikali 25 sama dengan 25, dan 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka 25 per 100 itu hasilnya adalah 0,25. Jadi 1/4 bilangan pecahan desimal atau bentuk desimalnya adalah 0,25. Nah, lihat di sini 5/10 berarti itu artinya 0,5. Pecahan 5/10 yaitu bilangan desimalnya adalah 0,5. Satu angka di belakang koma. Nah, ini karena pernya 10 berarti hanya ada satu angka di belakang koma. Sedangkan jika 5/100, maka ini adalah hasilnya 0,05. Dua angka di belakang koma. Karena pernya per 100, maka harus ada dua angka di belakang koma. Juga untuk 5/1000 hasilnya adalah 0,005. Nah, karena ini per 1000 maka harus ada 3 angka di belakang koma. Nah, yang terakhir adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dan jarak sebenarnya. Biasanya kita menemukan ini pada peta ya. Soal-soalnya itu pada peta. Nah, adapun rumus skala, jarak peta, jarak sebenarnya dikali skala. Nah, untuk mencari skala yaitu jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak sebenarnya, rumusnya jarak peta dibagi skala. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Di sini, jarak dua kota dalam suatu peta adalah 3 cm dan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 45 km. Pertanyaannya, berapakah skala peta yang digunakan? Pembahasannya. Yang pertama, diketahui jarak peta tersebut adalah 3 cm, yang berarti jarak di dalam peta kedua kota tersebut adalah 3 cm, serta ada jarak sesungguhnya yaitu 45 km atau 4.500 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tadi adalah skala pada petanya. Nah, kita lihat di sini untuk mencari skala peta yaitu kita tinggal membagikan jarak peta atau jarak kedua kota tadi pada peta dan jarak sesungguhnya. Oke, untuk jarak peta 3 cm serta jarak sesungguhnya tadi 4.500 cm. Artinya jadi skala petanya adalah 3 cm per 4.500 cm. Kemudian sederhanakan dan sama-sama dibagi 3 satuan, cm pun hilang. Skala peta jadinya 1/1.500. Nah, jadi skala peta yang digunakan pada soal di atas adalah 1/1.500. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.